Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SKDA 3. Pada kesempatan baik ini, kami akan merepresentasikan penugasan student project kami dengan judul Eksostosis pada Peselancar ataupun Eksostosis in Server. Adapun anggota SKDA 3 dapat dilihat pada layar. Baik, terkait dengan bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Made Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya izin menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Bali dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam, terutama garis pantainya yang mencapai 470 km serta dikelilingi pulau-pulau kecil. Nah, banyaknya wisatawan datang ke Bali untuk menikmati keindahan laut dan masyarakat setempat pun memanfaatkan potensi ini baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai hobi. Beragam aktivitas laut seperti berenang, berselancar, snorkeling, hingga menyelam menjadi daya tarik utama. Namun, di balik keseruannya, kegiatan tersebut memiliki risiko kesehatan. Salah satunya adalah kondisi eksostosis atau yang biasa disebut dengan surfer's ear yang sering dialami oleh peselancar. Nah, eksostosis adalah kondisi progresif dan tidak dapat dipulihkan, ditandai dengan pertumbuhan tulang jinak di dalam tulang telinga. Meskipun seringkali tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan pendengaran konduktif, nyeri telinga, keluarnya cairan dari telinga, dan penumpukan serum. Prevalensi eksostosis di kalangan peselancar menunjukkan variasi yang signifikan. Berdasarkan laporan, angka prevalensi mencapai 38% pada peselancar di pantai timur Amerika Serikat dan meningkat hingga 80% pada peselancar di Jepang. Dalam penelitian lain, ditemukan bahwa prevalensi eksostosis pada peselancar pria di Victoria, Australia mencapai 78%, sementara pada peselancar wanita mencapai 69%. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah dari student project ini adalah bisa dilihat pada layar. Dan untuk tujuan penulisan juga bisa dilihat pada layar. Serta untuk manfaat penulisannya, yang pertama bagi penulis, student project ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang eksostosis pada peselancar serta dapat digunakan sebagai literatur dalam melakukan penelitian. Yang kedua bagi pembaca, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca sehingga menambah pengetahuan mengenai eksostosis pada peselancar. Baik, selanjutnya adalah bab 2 pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Gusia Madi Puspa Saraswati dengan 3 digit 178. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai eksositosis pada peselancar. Eksositosis saluran pendengaran eksternal atau telinga peselancar merupakan pertumbuhan tulang yang jinak pada pendengaran eksternal yang diakibatkan oleh paparan air dan juga angin dingin. Penderita tidak mengeluhkan apa-apa atau asimptomatik, mengalami penyumbatan serumen, gangguan pendengaran konduktif, dan otitis eksterna. Eksositosis berkembang akibat adanya iritasi berkepanjangan pada liang telinga luar, yang dimana apabila disebabkan oleh paparan air dingin yang berulang, diakibatkan rangsangan pembentukan tulang baru pada cincin timpani di dalam liang telinga luar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niputri Slananda Santiadi dengan 3 digit NIM akhir 017. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan etiologi dari eksostosis. Nah, eksostosis sendiri ini dapat terjadi di dalam saluran telinga tengah dan dikenal sebagai severe ear. Penyebab pastinya pembentukan eksostosis ini masih belum sepenuhnya dipahami. Namun, beberapa anggapan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh paparan berulang dari air dingin dan juga udara dingin. Peristiwa eksostosis ini kerap terjadi pada peselancar. Stimulasi dari paparan berulang air dingin dan udara dingin diduga menjadi pemicu aktivasi osteoblast, sehingga terjadilah pertumbuhan secara bertahap pada tulang temporal. Secara alami, pertumbuhan tulang akan melindungi membran timpani dari paparan stimulasi air dingin dan juga udara dingin. Pertumbuhan tulang ini juga dapat menjadi perlindungan tambahan yang dapat mengurangi terjadinya resiko dari iritasi dan infeksi pada telinga. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia dengan 3 digit NIM akhir 130. Pada populasi umum, prevalensi external auditory eksostosis adalah 6,3 per 1000 manusia. Pada populasi yang lebih tinggi resiko seperti peselancar atau surfer, prevalensi meningkat menjadi 26 dan 73%. Peselancar pria yang berselancar rutin selama 20 tahun atau lebih memiliki resiko 1:2 untuk menderita eksostosis yang signifikan. Dalam hal ini diartikan sebagai memiliki lebih dari 2/3 kanal telinga yang mengalami obstruksi. Sedangkan pada wanita sendiri memiliki resiko 3/7 dengan kriteria yang sama.
Pada peselancar sendiri, tingkat keparahan penyakit berhubungan dengan durasi lamanya berselancar. Peselancar yang berselancar kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 50 sesi per tahun tidak berpotensi mengalami eksostosis yang fatal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gadis Putra dengan 3 digit 4209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Paparan air dingin yang sering dan berlangsung dengan waktu yang lama memicu pertumbuhan tulang. Meskipun mekanisme pastinya belum terkonfirmasi, diperkirakan bahwa paparan air dingin menyebabkan vasodilatasi pada meatus auditori tulang sehingga meningkatkan ketegangan tulang itu sendiri. Hal ini memicu peradangan yang menyebabkan periostitis. Proses peradangan ini menghambat osteoblas sehingga memicu pertumbuhan tulang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Karya Bella Kurniasari dengan 3 digit 26, jadi saya akan menjelaskan mengenai diagnosis eksostosis. Jadi diagnosis dari eksostosis pada peselancar merupakan gabungan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang yang memadai. Pada anamnesis dapat menggali keluhan utama yang bisa muncul dikarenakan eksostosis. Meski keadaan ini sering tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik, tetapi pertumbuhan eksostosis yang semakin besar dapat menyebabkan sensasi telinga penuh dan otitis eksterna yang berulang. Kemudian, pada pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan palpasi secara lembut, didapatkan penonjolan tulang berbentuk bulat yang bilateral. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu berupa otoskopi, di mana dapat dilihat adanya penonjolan tulang multiple, sensil, dan berbentuk seperti tulang torso. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Niptu Cynthia Bella dengan 3 digit NIM terakhir 8. Di sini saya akan memaparkan mengenai diagnosis banding dari eksostosis pada peselancar. Yang pertama ada osteoma, berupa tonjolan tulang jinak yang umumnya tumbuh soliter, unilateral, memiliki ukuran lebih besar dari eksostosis, banyak pembuluh darah dan juga dilapisi kulit yang tebal dan bertangkai. Yang kedua ada kolesteatoma, berupa massa kistik epitel squamosa berkeratin, unilateral dan paling sering terjadi pada usia muda. Yang ketiga ada keratosis obturans, berupa penumpukan keratin di liang pendengaran eksternal karena adanya stimulasi berlebih pada kelenjar penghasil serumen atau karena adanya disregulasi sel epitel. Keempat ada polip telinga, merupakan pertumbuhan jinak berupa daging di meatus auditorius eksternal atau telinga bagian dalam. Kemudian yang terakhir ada tumor, mencakup karsinoma sel squamosa yang sering terjadi pada orang tua. Yang kedua ada rhabdomyosarcoma embrional pada anak-anak dan juga tumor karsinoid. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nilo Putuari Dinda Dewi Puspita dengan 3 digit terakhir 61, di mana di sini saya akan menjelaskan tata laksana eksostosis pada peselancar. Di mana eksostosis adalah pertumbuhan tulang jinak di telinga yang umum terjadi pada individu yang sering terpapar air dingin. Di mana untuk tata laksananya sendiri itu dibagi menjadi 2, ada pendekatan konservatif dan pendekatan bedah. Untuk yang konservatif sendiri itu fokus pada pencegahan, di mana seperti menggunakan earplug untuk mencegah paparan air dan menjaga kebersihan telinga, dan pendekatan ini juga cocok untuk kasus tanpa keluhan atau gejala yang ringan. Yang kedua, untuk pendekatan bedah dilakukan pada pasien dengan gejala berat seperti otitis eksterna berulang, nyeri, dan gangguan pendengaran. Ada 2 teknik utama, di mana ada transmeatal dan postaurikular. Di mana yang pertama, transmeatal itu digunakan untuk eksostosis lateral yang tidak menyebabkan obstruksi total dengan risiko minimal pada struktur telinga. Yang kedua, postaurikular, di mana disarankan untuk kasus yang kompleks dengan visibilitas lebih baik dan teknik pengeboran atau penggunaan laser untuk mengangkat tulang, dan prosedur ini memerlukan perlindungan struktur telinga untuk menghindari komplikasi. Dan pasca operasi meliputi pemberian antibiotik topikal dan tampon telinga untuk mendukung penyembuhan dengan pemulihan luka dalam waktu sebulan. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Pandiko Mangjason Pratama Putra dengan 3 digit Imtakin 054. Izin menjelaskan terkait dengan prognosis eksostosis pada peselancar. Kita tahu bahwasanya pada peselancar, eksostosis itu terjadi di saluran telinga karena paparan berulang terhadap air dingin ataupun angin yang memicu pertumbuhan tulang di dalam kanal telinga sebagai respon tubuh untuk melindungi dari gendang telinga. Nah, di sini prognosis untuk eksostosis pada peselancar sangatlah tergantung dari seberapa cepat kondisi terdeteksi dan juga sejauh mana pertumbuhan tulang yang telah terjadi. Dimana kita tahu bahwasanya pada tahap awal mungkin gejala yang hadir itu berupa penurunan pendengar sementara, ada yang rasa penuh di telinga ataupun sering mengalami infeksi dari telinga karena air ataupun kotoran yang terperangkap di sana. Dan jika eksostosis ini terus berkembang tanpa intervensi, tentu kondisi dapat menyebabkan penutupan sebagian total saluran telinga, yang tentu akan meningkatkan risiko infeksi kronis dan gangguan pendengar yang sifatnya permanen. Tentu secara keseluruhan prognosis untuk eksostosis pada peselancar cukup baik, terutama jika terdeteksi sejak dini dan juga penanganan dilakukan juga tepat. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, akan lanjut oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum memperkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM 38. Di sini izin untuk melanjutkan presentasi di bagian komplikasi eksostosis pada peselancar. Eksostosis itu memiliki komplikasi yang berbanding lurus dengan ukurannya yang dipengaruhi oleh durasi dan juga frekuensi paparan air dingin. Meliputi kehilangan pendengaran, otalgia, otore, penyumbatan kotoran telinga, water trapping, otitis eksterna berulang, mastoiditis, serta perforasi membran tipani. Kehilangan pendengaran konduktif dengan tingkat keparahan yang bergantung pada derajat penyumbatan saluran telinga akibat ukuran eksostosis itu menjadi risiko tinggi pada peselancar karena paparan air dingin dan juga aktivitas berdampak tinggi yang memperburuk kondisi. Eksostosis besar yang menyumbat saluran telinga dapat memicu inflamasi hingga otitis eksterna akut, umumnya disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa yang diobati dengan tetes telinga antimikroba seperti ofloxacin. Pada kasus otitis eksterna yang berulang dan tidak diobati, mastoiditis itu dapat terjadi terutama jika membran tipani itu mengalami perforasi, memungkinkan air laut masuk dan juga menyebabkan infeksi serius. Pasien mastoiditis itu membutuhkan pengobatan segera dengan antibiotik intravena. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Surya Wibawa dengan 3 digit terakhir 239. Nah, jadi pencegahan eksostosis pada peselancar yaitu dengan penggunaan air plug. Nah, jadi penggunaan air plug tersebut harus diperhatikan untuk mencegah progresivitas eksostosis tanpa keluhan atau dengan keluhan. Nah, adapun praktek umum di kalangan penggemar olahraga air adalah penggunaan air plug untuk menghindari perkembangan dari eksostosis. Nah, air yang masuk ke dalam liang telinga merupakan penyebab utama dari otitis eksterna berulang, dan penggunaan air plug merupakan salah satu cara untuk mencegah kondisi tersebut. Nah, setelah operasi, penggunaan air plug juga dapat mencegah terjadinya rekurensi eksostosis kembali. Nah, kemudian bagi peselancar dan pecinta olahraga air lainnya, menggunakan air plug memiliki kekurangan seperti mengganggu pendengaran mereka. Nah, jadi bagi mereka pendengaran sangat penting untuk menyadari kewaspadaan bahaya terhadap lingkungan di sekitar dan untuk berenang di dalam air. Nah, namun beberapa penyelam merasa bahwa menggunakan air plug dapat mengganggu pemerataan tekanan di kedalaman sehingga mengenakannya saat menyelam tidak disarankan. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu bab 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naomi Mangai Jekonia dengan 3 digit akhir 099. Di sini saya akan memaparkan bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari student project kami adalah eksostosis pada peselancar atau dikenal sebagai surfer's ear merupakan pertumbuhan tulang jinak di saluran telinga akibat paparan air dan angin dingin secara berulang. Kondisi ini sering terjadi pada peselancar karena eksposur jangka panjang terhadap air laut yang dingin yang memicu pembentukan tulang baru sebagai bentuk perlindungan terhadap gendang telinga. Meski pada tahap awal eksostosis sering tanpa gejala, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran, nyeri, dan infeksi telinga berulang jika tidak ditangani. Pencegahan dengan penggunaan pelindung telinga atau earplug saat berselancar sangat dianjurkan untuk menghindari paparan dingin yang memicu eksostosis. Untuk kasus berat, pembedahan dapat dilakukan, tetapi ini memiliki risiko komplikasi, sehingga deteksi dini dan pencegahan lebih disarankan. Selanjutnya, saya akan lanjutkan pada bagian saran. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai patofisiologi terjadinya eksostosis pada peselancar agar dapat melakukan intervensi yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan mengelola terjadinya eksostosis pada peselancar, dan mengurangi potensi terjadinya komplikasi berat pada penderitanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, adapun referensi yang kami gunakan dalam pembuatan student project ini dapat dilihat pada layar. Baik, sekian presentasi dari kelompok SKDA 3. Kami ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.